yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan sebagian dari kita. Sebuah kisah tentang anak yang tumbuh dalam keluarga yang utuh, namun di dalamnya terasa rapuh. Lukna, anak usia 16 tahun, yang hidup dalam kehidupan yang miskin, yang membuat rumahnya terasa sempit, tapi bukan karena dindingnya, tapi karena beban yang menumpuk di dalamnya. Anak manis ibu sudah pulang. Cepat, sini, kasih ibu uangnya. Ibu butuh buat beli air surga itu. Kau pikir kau siapa? Anak suci. Darahku juga. Darah wanita malam. Hei, kenapa diam saja? Mana uang hasil jualan itu? Tadi cuma tinggal biji uang buat apa? Payah, anak gak guna. Cepat, mana uangnya? Ya, kasih ke ibu. Sari, sampai kapan kamu kayak gini? Kamu di hadapan anak kita. Sadar, Sari, sadar. Ya belagu lagi. Kau pergi saat aku jatuh. Sekarang pura-pura jadi malaikat. Sari, sudah kita makan berapa kali, Sari? Aku pergi untuk warga kita, untuk semuanya, untuk Lukna loh, Sari. Sari, sudah berapa kali aku pergi untuk keluarga kita, untuk masa depan Lukna. Basi. Kamu makin lama makin aneh. Sudah sini minumannya. Ya. Tidak mau ambil minumannya. Ya. Ini Ya. Turun. Ya. Kembali. Suara itu seperti serigala yang menggerogoti dinding rumah ini. Tuhan, apakah ini rumah atau neraka? Bapak, Ibu, kenapa kalian tidak mengangkatku saja? Kenapa kalian tidak membuangku saja? Aku lelah mendengar, lelah melihat.
Nak, dengerin bapak ya nak ya. Kadang kita itu gak bisa nyelamatin orang lain, tapi kita masih tetap bisa nyelamatin diri sendiri nak. Nak, keadaan di rumah udah makin kacau. Kamu gak bisa terus-terusan begini nak. Bapak mau kamu masuk pesantren ya nak ya? Mau ya nak ya? Pesantren? Enggak, aku nggak mau. Aku punya kebahagiaanku sendiri. Aku ingin. Nah, hal kayak gitu biar bapak yang ngurus nak. Tapi lingkungan kamu bakal tetap di pesantren ya nak ya? Mau ya nak ya? Nah, aku pantas di sana. Dan aku kan kotor. Nah, yang kotor itu bukan darahmu. Yang kotor itu pilihan nak. Kamu masih bisa milih. Kamu bisa milih apapun yang kamu suka nak. Jadi mau ya masuk pesantrennya? Sudah nak, ayo ikut bapak. Sebelum kembali membohongi diri. Setelah begitu lama berjalan dalam gelap, akhirnya ia menemukan cahaya. Bukan dari rumahnya, tapi dari tempat yang mengajarkan kesederhanaan. Ia tak lagi mendengar pertengkaran, tapi ia mendengar lantunan ayat yang membuat hatinya terasa tenang. Ia tak lagi menunggu pelukan yang tak akan datang, karena kini ia akan dipeluk oleh kasih yang lebih luas. Kasih dari Tuhan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, Sana itu kamu bisa belajar banyak hal. Iya, Agama, Rasul, semuanya jiwa, rahman, sampai kamu bisa dan yang besar dari pesantren itu berdiri semau. Waalaikumsalam Pak Supri. Kaifa halu? Alhamdulillah baik Kiai. Assalamualaikum Kiai. Kiai, ini ada guru saya. Nah, Ya, tidak perlu. Datang saja sudah cukup. Semoga kau bisa menemukan ketenanganmu di sini. Pesantren itu nak, bukan sekedar tempat belajar, tapi tempat menundukkan diri. Lihatlah santri di belakang, pagi, siang, dan malam menuntut ilmu dengan senyuman, meski di balik cahaya lampu redup. Ada santri yang menangis pelan karena rindu. Aku bangga pada mereka. Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan illal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Ini sudah terjadi. Pak Sutri, mengapa tatapanmu dari tadi kosong? Berikanlah buah hatimu ini wejangan. Saya pamit mengajar santri-santri terlebih dahulu. Setelah selesai, Nak Lubna bisa bergabung bersama kami. nah, dengan Bapak nak, justru di tempat inilah nak, kamu itu menjadi insan yang kuat dan tegar terhadap semua cobaan. Jadi untuk pesantrennya nak ya, enggak. Nah, dengerin Bapak nak.
Bapak udah gak punya apa-apa lagi nak. Bapak gak punya harta. Bapak itu gak punya nama besar nak. Bapak jelek di masyarakat nak. Yang Bapak punya itu cuma doa nak. Dan kamu nak. Jadi Bapak mau kamu di pesantren nak. Biar kamu gak jadi seperti Bapak. Mau ya di sini nak? Ya sudah nak. Bapak mau pulang dulu. Kamu belajar di sini yang giat. Belajar sama kiai. Patuh sama kiai, tunduk sama kiai, takdim sama kiai. Jangan lawan guru. Kamu di sini belajar yang giat, yang tekun. Biar kamu nggak jadi kayak bapak dan ibu. Biar di masa depan kamu sukses nak. Nah, sudah nak. Semangat nak belajarnya. Jangan patah, jangan putus semangat. Bapak pergi dulu. Setiap hari ku menangis, harta yang tak kumiliki, apa yang aku miliki. Asal putih. Menarik. Postur tubuh menunjukkan kelelahan kronis. Aroma di sekitarnya bau kota, tapi ada sedikit bau bawang goreng. Kesimpulan pertama, santri baru. Astagfirullah Rizky ya, cuma bau makan siangmu di kantin. Perkenalkan, namaku Farid. Giliran kami. Aku Elza. Dan aku Rizkia. Hasan. Ulang. Masih udah ngalin. Namaku Hasan. Nah, gitu dong. Kalau kamu? Kenalin, aku Luna. Oh, Luna. Luna. Selamat datang, Luna. Sini. Ayo sini. Come on guys, kami udah capek loh. Capek banget sih. Gue ada yang komplain. Tahu nggak? Pak Mamat tukang bakso kemarin rumahnya jatuh gila. Serius sih? Batu kalau nggak tahu lo kemarin lo ngambil pentolnya satu-satu. Dia kurang ajar ya, fitnah Eke. Oh gitu. Mati, cuma gini. DJ gue teman sama lu nih. Kalau betah sih. Lu pergi. Guys, lihat deh. Itu bukan sih anak pindahan yang datangnya tuh dari pondok pesantren. Gila, bisa kamu nih lebih gue. Hei, korban perbudakan tuh bisa ada sini sih, woi. Ya dengar sih. Anak baru, butuh kursi kosong. Sini, sebelah gue. Iya, makasih. Iya. Jadi basah kan roknya. Lain kali, lihat dong cantik.
Eko udah pelajarin tata krama itu. Jadi kalau ada orang tanya ya itu dijawab. Atau kamu itu sepaket sama Tuti ya. Kemarin kamu si Moti lu. Aja, dia ini bikin Eko sebel. Iya guys, buku panduan menjadi budak baik yang benar. Oh, udah nih. Kembalikan buku itu. Berani takut banget. Duluan sekarang. Mami. Bentar guys. Lagian, kamu ngapain sih belajar buku tentang panduan agama? Endingnya juga mulut di dapur ya. Bener banget ya. Ayam gula di balik gula. Kamu ikut ikut jadi wanita malam. Kamu nih, tahu ya? Dasar Feodal pesantren feodal. Dia ini wajahnya santri rakyatnya. Feodal pesantren feodal. Gak ada kerjaan selain ciuman. Feodal pesantren feodal. Dia ini wajahnya santri rakyatnya. Feodal pesantren feodal. Ngapain sih? Mau ikut main? Sini. Oh, mau ikut main? Gak mau. Sini ada cantik. Tarik. Boti. Angkat boti. Kalian bilang ini feodalisme. Iya. Kalian bilang pesantren itu feodalisme. Iya. Kalian bilang ini feodalisme. Tapi feodalisme yang kalian adalah feodalisme bagi orang-orang yang kosong. Definisi feodalisme kalian adalah menginjak tinggi. Definisi feodalisme adalah menginjak untuk rasa rendah berhadapan dengan tinggi. Ya, kalian bebas melakukan hal ini tuh, bebas berdiri sana kemari, bebas menertawakan, bebas menyakiti, bebas dari aturan-aturan kuno itu. Ya, selamat. Bahwa kebebasan yang kalian banggakan itu akan menghapus masa depan kalian. Nah, kuno ini akan berjalan terbang jadi manusia yang lebih beradab. Kalian melihat seorang murid menunduk pada gurunya. Kalian melihat seorang orang tua, seorang perempuan berselendang, dan kalian sebut sebagai raja dan ratu. Pandangan kalian dangkal. Kalian tidak pernah lihat apa yang kalian lihat. udah Obama. Kami tidak menunduk pada raganya. Kami mendukung pada ilmu yang ada di dalam dirinya. Kami menggunakan jiwa yang dipenuhi oleh cahaya, bukan pakaian yang dikenakannya. Raga ini akan hancur menjadi debu karena dimakan tanah. Tapi ilmu yang diwariskan Itu adalah cahaya abadi yang kami nantikan untuk menerangi kegelapan kami.